Ini silakan sharing bagaimana terkait rujukan atau bagaimanapun nanti penyampaian dari teman-teman dari RSUD, silakan untuk diikuti seperti itu. Mudahan nanti sambil berjalan mungkin ada teman-teman yang bisa ikut lagi. Mungkin sekian sambutan dari saya selaku Kepala Tata Usaha. Terima kasih. Kita saling bersinergi antara semua fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Kami tidak akan bisa berdiri tanpa teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tentunya teman-teman yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini adalah bagian yang tidak bisa kami istilahnya harus saling koordinasi setiap saat. Karena rumah sakit ini sesungguhnya adalah dari penghasilan saja. Rumah sakit ini penghasilannya yaitu dari pasien BPJS. Kami sistemnya adalah klaim BPJS. Mas, fungsinya adalah memfasilitasi hal tersebut dan mempromosikan. Nah, ini adalah peran-peran kami ke depan supaya tidak ada lagi keluhan-keluhan, karena kita ini satu sebenarnya teman-teman, yaitu kita sebenarnya harusnya bernong di Bakti Husada ya. Harusnya di Bakti Husada sehingga kita itu satu keluarga. Dan satu tujuan bagaimana derajat kesehatan itu kita capai dengan seoptimal mungkin. Kesimpulannya teman-teman, baik yang ada di rumah sakit maupun puskesmas, intinya kami dari rumah sakit akan terus melakukan pembenahan. Jadi semua pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu wajib melakukan sidik jari. Jadi nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian apabila akan merujuk pasien ke rumah sakit, terutama untuk pasien rawat jalan ke poli, itu diingatkan pasiennya untuk datang langsung ke rumah sakit tanpa diwakilkan. Misalnya pasiennya mau ambil obat aja, pasiennya harus tetap ikut datang ke rumah sakit. Jadi nggak boleh diwakilkan oleh keluarganya seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi alurnya itu pasien datang ke rumah sakit mengambil nomor antrian seperti biasa. Kemudian apabila pasiennya belum pernah sama sekali melakukan sidik jari, nanti akan melakukan pendaftaran sidik jari di pusat informasi. Setelah selesai melakukan pendaftaran sidik jari, baru melakukan pendaftaran di loket seperti biasa. Dan apabila pasiennya sudah pernah melakukan sidik jari, itu nanti pasiennya langsung ke loket melakukan sidik jari langsung di loket. Jadi pendaftaran sidik jarinya itu cuma satu kali aja. Untuk selanjutnya tinggal berjalan setiap melakukan kunjungan ke rumah sakit, kontrol ataupun rujukan baru. Apabila sudah pernah melakukan sidik jari itu langsung ke loket dan sidik jari di loket. Untuk alur rujukan pasien dengan HIV/AIDS itu agak berbeda karena kita sangat menjaga privasi pasiennya supaya mereka tetap merasa nyaman ketika ke rumah sakit. Sebelumnya saya biasanya sharing di grup yang ada programmer HIV-nya. Tapi untuk yang mungkin ke teman-teman yang di IGD ataupun di VK, di Poli itu memang belum terpapar gitu ya. Jadi apabila nanti ada pasien dengan HIV/AIDS, baik itu pasien baru maupun pasien lama, itu nanti dari puskesmas bisa dilakukan rujukan ke RSUD KLU. Misalnya kondisinya baik gitu ya, tidak dengan infeksi oportunistik apapun, bisa dirujuk ke poli. Nah, tujuan polinya karena di aplikasi Piker itu tidak ada untuk poli VCT langsung, jadi nanti teman-teman bisa merujuknya ke poli dalam dulu untuk dirujukan online-nya ke poli dalam, tetapi nanti menghubungi tim kami yang dari rumah sakit. Hamil yang datang, dia sudah periksa nih di rumah sakit, udah USG di rumah sakit. Kalau tidak salah sekitar pertengahan Agustus ini dah. Habis itu datang ke sini, dia rujukannya di sana dapat surat kontrol lagi dari dokter SPOG-nya. Dapat surat kontrol lagi sekitar tanggal 3 September kalau tidak salah dia akan harus datang ke sana lagi gitu. Sedangkan saya tanya, Ibu masih berlaku enggak surat rujukan yang 3 bulan itu? Katanya masih berlaku, tapi katanya dia itu disuruh lagi sama dokter spesialisnya untuk minta rujukan lagi di puskesmas supaya dia bisa kontrol pada tanggal 3 September itu. Mungkin mohon penjelasan mungkin seperti apa gitu. Karena kami memang belum memberikan kemarin karena
cepat sekali dia datang ke sini untuk minta suruh rujukan, sedangkan dia lagi 1 minggu baru mau diperiksa gitu, mau di USG lagi. Pasien beberapa kali keluarganya itu datang ke poli kita untuk mereka itu meminta dibuatkan rujukan, tapi pasiennya itu sudah ada di rumah sakit. Itu mereka diminta dari loket. Jadi keluarganya sudah ada di sana yang sakit pasiennya maksudnya, terus keluarganya disuruh ke puskesmas minta rujukan. Kalau seperti itu beberapa kali kita sampai berdebat kan, kalau pasiennya tidak dibawa, hanya info dari keluarganya penyakitnya ini, kami tidak memberikan. Tapi ada beberapa juga yang diberikan juga gitu, tapi kan harusnya tidak boleh. Harusnya tetap kita lakukan pemeriksaan, diarahkan ke poli tertentu, keputusannya dari sini, terus barulah diberikan rujukannya. Tapi apakah memang loket di sana belum dapat sosialisasi atau gimana? Itu berulang kali, Dok. Tidak hanya 1, 2, 3, 4 kali gitu, sering. Pasien-pasien yang datang dari rumah sakit yang sudah kontrol ke poli itu, dia minta rujukan ulang lagi. Tidak bisakah dia dibikinkan rujukan intern? Seperti ya supaya dia tidak bolak-balik dari rumah sakit ke sini lagi, padahal harusnya itu kan dapat rujukan intern. Contohnya gini Bu, dia mau ke poli saraf dari poli dalam, seharusnya itu dari poli dalam yang bikinkan internnya ke saraf, tidak lagi balik ke sini. Bagaimana dengan yang seperti itu Bu Dokter? Karena dalam 1 minggu itu 2 kali dia jadinya bikin rujukan dari sini gitu Bu. Terima kasih. Ada penyakit, misalnya sesuatu penyakit yang lain, misalnya dia kencing manis, kemudian dia hipertensi atau apa, apakah kita rujuknya ke poli kandungan dulu, nanti poli kandungan langsung dia merujuk ke penyakit dalam. Nah kemudian yang kedua, masalah rujukan juga, kami serba salah di poli KIA ketika pasien datang ke rumah sakit, hanya dia datang ke poli KIA minta rujukan. Jadi kita tuh merasa bersalah gitu. Seandainya misalnya kita mendiagnosa pasien tersebut dalam ada di keadaan keluarga pemenang, memang terkait dengan pasien-pasien yang datang hanya mengambil obat terus fingerprint, kan kasihan pasiennya itu, ada yang stroke, ada yang apa dan sebagainya, sehingga tidak mungkin membawa pasiennya. Memang ada beberapa kasus yang kami bijaksanai terkait dengan kondisi-kondisi pasien. Tapi apapun alasannya ke depan, karena kita ada ERN, hal-hal seperti ini kita harus minimalisir. Kemudian sekarang ada ESEP itu lebih ini lagi, selektif lagi. Jadi ketika dia memang belum 3 bulan, maka tidak akan perlu membutuhkan rujukan lagi. Saya rasa di puskesmas juga dipikir tidak bisa dibuatkan kalau belum 3 bulan. Dia di sistemnya akan tidak muncul gitu. Nah mungkin kasus yang ini nanti akan kami telusuri ya, siapa mungkin yang mungkin belum paham sehingga, atau mungkin dokternya asal nyeletuk kayak oh nah gini minta rujukan lagi. Nah seperti itu pasiennya langsung percaya gitu, berpikir oh berarti maksudnya saya ke puskesmas lagi gitu ya. Memang masih ada beberapa miskomunikasi seperti ini, tapi sekali lagi saya tegaskan, kita sama-sama tetap 3 bulan kok. Kalau belum 3 bulan ya tetap masih bisa. Dia cuman pakai surat kontrol doang ke rumah sakit. Nanti masukan gitu buat kami, dengan adanya nanti juga ESEP ini kan lebih detail lagi tuh teman-teman melihat bahwa oh ini lagi dikit nih rujukannya harus di KIE lagi pasiennya gitu. Cuman mungkin permakluman ke teman-teman, memang masyarakat kita kadang ada beberapa yang anggap nih sekarang dia papu-papu yang nganter anaknya yang satuan.